Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Aiza dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Video kali ini untuk memenuhi tugas nilai UTS. Nah, langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengertian filsafat dan makna pendidikan. Jadi untuk pengertian filsafah, kata filsafah atau filsafat diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya persahabatan, cinta, dan sophia memiliki arti kebijaksanaan dan hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filsuf yaitu yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Lanjut untuk makna pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari kata rabba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, mendidik dalam literatur berbahasa Arab. Kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang artinya sama, mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sejarah singkat perkembangan filsafat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh filsafat. Filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Yang pertama yaitu dari zaman Yunani kuno, dari 6 SM sampai dengan 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 SM, ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Kemudian lanjut yang kedua yaitu zaman pertengahan dari 6 Masehi sampai 16 Masehi. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Kemudian lanjut ke zaman Renaissance, yaitu dari 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Kemudian lanjut ke zaman yang terakhir atau zaman modern, yaitu dari 17 Masehi sampai 20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Di dalam filsafat pendidikan, filsafat secara ringkas berkenaan dengan pertanyaan seputar analisis konsep dan dasar-dasar pengetahuan, kepercayaan, tindakan, dan kegiatan. Jadi, dalam filsafat terkandung pengertian dua hal, yaitu yang pertama, analisis konsep, dan yang kedua, yaitu pendalaman makna atau dasar dari pengetahuan dan sejenisnya. Kemudian, sumber daya manusia. Secara sederhana, sumber daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan, dan perkembangannya memiliki pengertian yang bersifat subjektif. Artinya, pengertian tersebut ditekankan pada fungsi dari benda yang dikaitkan dengan perannya untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkupan kita. Jadi, manusia diartikan sebagai makhluk alamiah karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Dan manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain untuk saling membutuhkan. Jadi, manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya.
yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Dengan kata lain, manusia juga tidak dapat lepas dari alam yang ada di sekitarnya sebagai salah satu unsur biotik yang ada di dalam ruang lingkupan sekitarnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.